Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Abna'i at-talabah, kaifa halukum? Hal antum bi khair? Ahsantum. Fi hadhihi al-lailah sanabhas bahsan anil fiqh. Ya. Kama sami'na min ustadzina Ustadz Doni ala annakum qad ta'allamtum mawad wal masail al-katsirah, imma fi madatil aqidah au at-tauhid wa madati al-hadith, aidan madatu at-tafsir wa usulil fiqh wa ghairu dzalika. Wa fi hadhihi al-madah aidan a'taqid annakum qad ta'allamtum qabla hadha. Ya. Anta ta'allamta ilmal fiqh munzu as-sanah al-ula. Sahih? Thumma fi sanah as-saniyah aidan ta'allamtum al-fiqh. Wa fi as-sanah as-salisah aidan. Sahih? Wa bijanibi dzalika fi as-sanah as-salisah aidan ta'allamtum hadzal kitab Mukhtasar Usulul Fiqh wal Qawaid al-Fiqhiyah. Sahih? Aywa. Wa fa idzan hadhihi al-madah aw hadzal bahas laisa bi gharibin indakum. Ya. Hadzal bahas aw hadhihi al-madah laisat gharibah indakum. Antum ta'allamtum wa antum sami'tum katsiran an hadhihi al-madah. Fa qabla an nakhtu ila al-masail al-muta'alliqah bil fiqh, ya, wa aidan insyaallah sanadkhul ila al-madhhab atau al-madahib, ya. Nabda min at-ta'rif awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, antum hafidtum al-ayah allati naqra'uha daiman wa ma kanal mu'minun. Tayyib. Jama'atan wahid ithnani salasa. Tayyib. Wahid minkum atau aktsar min wahid taqra hadhil ayah. Nabda min akhina Raisul Munazzamah. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ya, nastami' min fadilatihi. Al-akharun liyastami'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Thayyib, ahsantum. Syukran. Man sa yujarrib li hifdhi hadhil ayah, irfa yadahu qabla an ushira ilaikum. Akhi Yafi, anta hafidha? Insyaallah jarib. Anta sekretir. Ayo. Rais wa sekretiru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tayyib. Ahsanta. Ya. Jurus. Hadhihi al-ayah ya natamassak hadhil ayah. Nahnu ka talibil ilm natamassak hadhil ayah. Wa aidan yaqulu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, jama'atan wahid isnani salasah. Nah, ya. Rawahu muttafaqun alaih. Ayat dan hadis yang baru saja kita baca bersama-sama ini menjadi dasar kita sebagai santri ya dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmu Allah. Ya. Di dalam ayat serta hadis yang tadi ada yang perlu digarisbawahi, ada kalimat atau ada kata al-fiqhu. Ya, di dalam ayat itu, di dalam ayat liyatafaqqahu min ayati kalimah faqiha, ya, faqiha yafqahu. Juga di dalam hadis itu yufaqihu, ya, itu akar kata dari hadis dan ayat tersebut adalah al-fiqh, ya, fikih. Oleh karena itu, ya, coba diperhatikan al-fiqh, ya, ta'riful fiqh al-lughawi ma'nahu madza? Al-fahmu. Kama ta'allamna fi min kitabi usulil fiqh, ya. Al-fiqhu ma'nahu al-fahmu. Idza qala ahadukum faqihtu kalamaka, ya, faqihtu kalamaka bimakna fahimtu kalamaka. Idzan makna al-lughawi minal fiqh yakni, ya, al-fahmu. Summa ta'rifuhu asy-syar'i.
huwa al-ilmu bimasailid din. Al-ilmu bimasailid din. Hada bimakna am. Ya. Apa saja persoalan apa saja yang terkait dengan agama ini termasuk fikih. Hada makna asyar'i. Tsumma makna al-istilahi huwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah. Au al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan manusia. Ada mafhum? Sekarang perhatikan coba. Dari 3 kategori pengertian al-lughawi, asy-syar'i, wal istilahi, mana pengertian yang paling umum yang mana? Hah? Yang paling umum? Al-lughawi, asy-syar'i, atau al-istilahi? Hah? Yang lughawi mana? Angkat tangan. Yang berpendapat pengertian umum ya secara dari fikih. Enggak ada. Yang syar'i angkat tangan. Ya, anta. Kenapa kamu pilih syar'i? Itu umum. Anta, jangan tengok-tengok ya. Coba diperhatikan, yang lain juga memperhatikan, belajar menganalisa coba. Belajar menganalisa dari susunan struktur kalimat atau pengertian dari definisi yang di atas itu. Kenapa asyar'i lebih umum dari lughawi dan juga istilahi? Karena mempelajari tentang masalah agama. Karena mempelajari tentang masalah agama. Gitu. Agama. Kalau istilahi, mempelajari tentang hukum-hukum syariat. Terus kesimpulannya? Kesimpulannya lebih ke syar'i karena lebih luas karena masalah yang ada dalam agama saja. Dengan istilahi kan mempelajari tentang hukum-hukum. Oke. Thayyib. Ahsanta. Ya, saya ingin begini gitu, ada kenapa ini lebih luas, kenapa ini cakupannya lebih sempit. Ya, dia sudah memberikan argumentasinya. Ya. Sahih. Tapi kalau kita lihat ya, karena ini 3 perbandingannya, maka yang paling umum adalah al-fahmu. Ya, al-lughawi. Karena kan al-fahmu itu paham tentang apa saja. Baik itu ilmu agama, baik itu ilmu umum, baik itu ilmu fikih, baik itu apa saja. Karena yang dimaksud ini al-fahmu, paham. Paham terhadap apa? Terhadap apa saja. Wadih? Nah, kemudian asyar'i. Ya, tadi sudah disampaikan ya, pengertiannya al-ilmu bi masailid din. Nah, masail ad-din ini tidak terbatas hanya hukum-hukum syariat. Dia bisa mencakup tauhid, ya, mencakup akhlak. Pokoknya mencakup semua pembahasan tentang agama. Ya. Paham? Nah, sementara pengertian istilahi itu lebih khusus lagi. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah tab'an bi af'ali al-ibad atau bi af'alil mukallafin. Paham sampai sini?
Hadza ta'rifuhu au ta'riful fiqh al-lughawi asy-syar'i wal istilahi. Nah, sekarang kalau di dalam ayat ya, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, ya. Ini masuk dalam ranah yang mana? Asy'ari atau istilahi? Liyatafaqahu fid din. Hah? Asy'ari. Karena di situ tidak ditentukan. Jadi liyatafaqahu fid din. Ya tauhidnya, ya akhlaknya, ya fikihnya, ya. Dan lain sebagainya. Termasuk dalam hadis juga, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lebih umum, ya. Bisa dipahami? Nah, sementara kalau fikih itu nanti yang terkait hanya dengan perbuatan manusia, ya. Hukum-hukum, ya. Ya, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang maudu'ul fiqh huwa af'alul ibad min haitsu ta'alluqul ahkam asy-syar'iyyah biha. Jadi objek pembahasan fikih ini adalah perbuatan manusia, perbuatan hamba, perbuatan manusia yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Jadi khusus objek pembahasan ilmu fikih ya halal haram misalnya, wajib, sunnah, ya. Paham ya? Fadluhu, keutamaan. Al-fadlu al-am li ilmi syar'i, ya, topan. Suma al-fadlu al-khas bi ilmil fiqh. Ya, keutamaannya ada dua kategori, yang bersifat umum dan juga bersifat khusus. Yang bersifat umum ya tadi, ya, bahwa kita mempelajari ilmu-ilmu agama itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian keutamaan yang khusus, ya, kita mempelajari ilmu fikih itu nahnu fi syiddatil hajah ila ilmil fiqh. Kita itu sangat membutuhkan ilmu fikih. Karena ini terkait dengan perilaku manusia. Benar salah, halal haram, baik buruk, ya. Kalian akan makan itu kan mesti melihat, ya, makanan itu halal atau haram. Yang halal aja masih di ayam. Ayam itu halal apa haram? Haram. Hah? Haram. Halal. Ayam, ya, dari jenisnya ayam itu halal. Beda dengan babi, ya kan? Nah, sekarang ayam, dari cara menyembelihnya aja kan nanti kita perlu tahu. Disembelih dengan membaca basmalah atau tidak. Yang boleh dimakan yang mana? Hah? Dengan membaca atau menyebut asma Allah. Kalau ayamnya halal, menyembelihnya enggak benar, gimana hukumnya? Ya, enggak boleh dimakan. Atau ayamnya benar, halal, ya. Cara memperoleh ayamnya enggak benar, boleh dimakan? Kamu ayam halal, ya, kemudian tapi kamu mengambil ayamnya dari tetangga tanpa izin, menjadi halal apa berubah? Jadi kita dalam keseharian kita
sangat membutuhkan ilmu fikih karena ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu baru ayam, ya kan? Belum yang lain, pergaulan muda-mudi, ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian muamalah jual beli, ya. Kemudian belum ada sholatnya, ya kan? Dan lain sebagainya. Imam Ibn Al-Jauzi mengatakan bahwa ilmu fikih ini min afdolil ulum. Ya, min afdolil ulum. Ya, tentu saja karena tadi dalam keseharian kita tidak bisa terlepas dari fikih. Ya wudu itu ya toharoh kan fikih. Salatnya fikih. Ya, bagaimana hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang mubah, haram, halal dan lain sebagainya. Ya. Wadih hadza? Oke. Coba contoh antum berikan contoh yang dalam keseharian yang terkait dengan fikih. Angkat tangan. Ya tadi ayam sudah. Apa lagi? Hah? Nikah. Iya nikah juga dalam ranah fikih. Iya kan? Nikah itu harus memenuhi ya rukun-rukunnya. Rukun nikah apa saja? Hah? Ya jangan akad dulu. Nggak ada mempelainya, lakinya nggak ada, perempuannya nggak ada, akad sama siapa? Hah? Ya. Iya kan? Nikah. Terus apa lagi? Hah? Jual beli. Terus toharoh. Terus saum, haji. Terus sholat. Terus zakat. Terus makan. Makan ini termasuk tadi ayam itu kan makan, termasuk makan. Iya. Apa? Warisan. Ya kan enggak. Jadi itu sangat apa ya? Sangat penting karena terkait dengan hajat kita, kehidupan kita dalam keseharian kita. Summa istimdaduhu ada misla fi usulil fiqh ya tab'an ilmu tauhid wa al-lughah al-arabiyyah wa ma'rifatu al-qawaid al-fiqhiyah dan lain sebagainya. Terus hukmu ta'allumihi, hukum mempelajari ilmu fikih. Ada dua. Ya. Bisa hukumnya fardu ain, bisa juga hukumnya fardu kifayah. Nah, coba contoh fardu ain. Kenapa kita fardu ain itu apa? Wajib. Jadi setiap kita wajib belajar. Apa yang wajib kita pelajari dari ilmu fiqh untuk masing-masing dari kita? Contohnya apa? Yang kita wajib? Sholat, nah, puasa, toharoh. Ya. Ini yang wajib. Yang wajib itu kalau kalian belajar di ta'limul muta'allim itu, jadi yang wajib kita pelajari itu yang terkait dengan kita melaksanakan kewajiban kita. Sholat itu kan diwajibkan, ya kan? Aqimus sholah, ya. Al-amru lil wujub. Nah, ketika kita diwajibkan sholat, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Wa may yatawalladu minas sholah tab'an toharoh, ya kan? Nah, ketika kita sudah diwajibkan misalkan untuk zakat, ya kita mempelajari juga ilmu tentang zakat.
Bagaimana menghitungnya? Kalau kita sudah mampu ya, dalam menunaikan zakat misalnya. Itu contoh tadi yang fardu ain. Kemudian contoh yang fardu kifayah. Enggak mempelajarinya. Kalau itu kan melaksanakan, mempelajari ilmu fikih itu ya, terkait dengan fikih. Yang ini fardu kifayah, yang masuk kategori fardu kifayah apa? Bab apa misalnya? Faraid misalnya. Tapi bisa jadi untuk kita faraid itu menjadi wajib. Maka kalian kan kamu ngziril kaum ta'allumu ilmi al-faraid wajib. Kenapa? Karena umat nanti akan bertanya kepada kita. Ya kan tanyanya kepada santri bukan kepada yang lain. Bukan non santri. Ya kan? Ya. Contoh yang lain yang fardu kifayah. Ilmu iktisad misalnya. Ya, tentang ekonomi. Ya. Itu kalau sudah di antara kita ada yang mempelajari, mungkin yang lain tidak. Artinya sakoto. Ya, bagi yang lain itu karena sebagian sudah ada yang mempelajari. Tapi umat Islam wajib mempelajari ilmu ekonomi. Karena kalau kita tidak menguasai ekonomi, maka ekonomi kita akan dikuasai oleh orang lain. Nah, gitu. Hukum juga demikian. Ya. Ini. Hadza ma yata'allaqu bi ta'rifi al-fiqh. Sekarang kita masuk ke marahilul fiqh. Periodisasi fikih, perkembangannya ya dari masa ke masa ini seperti apa, kita akan lihat. Para ulama dalam membagi periodisasi ini banyak pendapat ya. Ada yang membagi dalam 6 ya, dalam 6 periode. Nah, yang kita akan bahas di sini pembagian yang kita bagi menjadi 4. At-taqsim ar-rubai. Wa hiya marhalatut tasyri'. Ya, marhalatut tasyri'. Summa marhalatul fiqh qoblal madhahib. Summa marhalatul madhahib al-fiqhiyah. Summa marhalatul asril hadir. Ada 4 ya, marhalatul tasyri'. Nah, marhalatul tasyri' mata bada'at marhalatul tasyri' mata? Hah? Min bi'satin nabi. Bada'at marhalatut tasyri' mata? Min bi'satin nabi. Bi'satun nabi mata? Kapan? Nabi diangkat ya. Fi umrihi min arba'ina sana. Jadi tasyri' itu dimulai sejak diutusnya Nabi. Bukan sejak lahirnya Nabi, tapi sejak dinobatkannya ya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Min bi'satin Nabi. Ila mata? Ila wafatin Nabi. Jadi diingat, marhalatut tasyri' ini hanya ya sejak diutusnya Nabi sampai wafatnya beliau.
Setelah itu tidak ada tasyri' lagi. Setelah tasyri' apa? Ijtihad. Ya. Jadi enggak ada penetapan atau bahasanya apa tasyri' itu ya? Penetapan hukum syariat. Jadi setelah Nabi wafat itu enggak ada syariat baru, enggak ada. Yang ada adalah ijtihad. Bisa dipahami? Ya. Jadi marhalatut tasyri' ya, semuanya supaya tahu. Marhalatut tasyri' ini min bi'satin nabi ila wafatihi. Nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Kemudian ba'da dzalika ya, marhalatul fiqh qoblal madzahib. Suma marhalatul madzahib al-fiqhiyah, suma al-asru al-hadir. Undur ila asy-syashah. Oke, ya ini marhalat tasyri' itu sampai 11 Hijriah, ya. Kemudian setelahnya dari 11 Hijriah sampai kira-kira 100, ya. Tahun 100 Hijriah. Kemudian dari 100 ya marhalatul madzahib al-fiqhiyah dari 100 sampai 1300 takriban. Terus al-asru al-hadir dari tahun 1300 Hijriah. Ya, paham ya tentang itu ya. Bimujarradi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'at tasyri' al-islami wastamarra ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Al-an marhalatu tasyri' at-tarikh, ya. Kama qultu lakum at-tarikh min marhalati at-tasyri' min bi'satin nabi ila wafatihi. Ya, syariat itu ya di apa namanya? Di masa Nabi. Misalkan syariat apa? Salat misalnya. Salat itu berapa waktu? 5 waktu. Itu ditetapkan kapan? Ya, pada zaman Nabi. Nah, setelah itu nggak ada lagi sholat menjadi sekarang kita bikin syariat baru. Sholatnya menjadi 6. Boleh begitu? Nggak boleh. Puasa Ramadan di bulan Ramadan. Ah, kalau gitu puasanya dibikin 2 bulan saja, Ramadan dan Syawal misalnya. Atau puasanya syariat baru nih, puasanya setengah bulan saja. Boleh begitu? Tidak. Syariat sudah ditetapkan pada zaman Nabi. Yang ada kemudian adalah ijtihad. Nah, di masa ini dibagi menjadi 2. Al-ahdu al-makki wal ahdu al-madani. Masa Mekah dan atau periode Mekah dan periode Madinah. Nah, di periode Makkah Nabi di Mekah itu berapa lama? Kira-kira berapa lama? Setelah dinobatkan menjadi nabi itu? Asyra sanawat. Ya. Pada masa 10 tahun selama di Mekah itu ini at-tarkis ala usuliddin. Jadi penguatan pada aspek-aspek pokok-pokok keagamaan, tauhid. Sumakilatut tasyri'at at-tafsiliyah. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada penetapan syariat di Mekah, ada. Pertanyaannya, sholat itu ditetapkan kapan?
Nah, di mana? Di mana? Iya, maksudnya pada waktu itu Nabi di mana? Masih di Mekah apa sudah hijrah ke Madinah? Di Mekah. Ya. Paham ya? Paham? Atau setelah Nabi di Madinah baru disyariatkan sholat? Ya. Tetap di Mekah itu fokus memang mengajak orang untuk Nabi dakwah untuk menyembah kepada Allah. Ya, untuk tauhid, penguatan akidah. Ya, meskipun ada syariat-syariat yang ditetapkan seperti sholat, ya kan? Itu masa itu berlaku selama 10 tahun. Ya, selain sholat ada, ya, yang lain-lain juga ada. Kemudian periode Madinah, al-ahdu al-madani, kam mudatuhu, salah satu takriban atau 12 tahun lebih, berapa, 6 bulan atau berapa itu ya, hampir 20, hampir 13. Nah, kemudian ya di periode Madinah itu istimraru al-ainayah bi usuliddin. Ini tetap mengajak untuk bertauhid, ya, menyembah kepada Allah. Itu ya senantiasa dilakukan. Kemudian tasyri'ul ahkam at-tafsiliyah. Nah, ini juga mulai tasyri' yang lain, penetapan hukum-hukum yang lain ini semakin banyak. Contohnya apa lagi contohnya? Ya, selain sholat tadi di Makkah. Sekarang kalau yang di Madinah apa yang ditetapkan oleh beliau? Puasa itu kapan puasa? Hah? Iya, puasa itu kapan, berapa Hijriah? Di sini ada. Di sana? Sana kam? Baca lagi bukunya, ya. Kapan ditetapkan? Tadi udah jelas kalau sholat iya, karena ketemu tadi ada yang jawab Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu di mana ya? Di Mekah. Sekarang sholat, puasa. Kemudian zakat itu di mana ditetapkan? Disyariatkannya kapan? Di mana? Haji itu kapan? Di mana? Terus yang lain-lain, ya, banyak ini yang perlu dipelajari. Nah, ini periodisasi, ya, jadi tarikhnya, sejarahnya min bi'satin nabi ila wafatihi, imma fi Makkah wa imma fi al-Madinah. Masadiru tasyri', ya, masdaru tasyri' fi zamanin nabi isnain, Al-Quran wa as-sunnah. Ainal ijma'? Fi ijma'? Wa ainal qiyas? Antum ta'alamtum al-adillah al-muttafaq alaiha. Kam? Arba'ah. Wa hadhihi al-adillah al-muttafaq alaiha hadha masadirut tasyri'. Ya. Ma hiya al-adillah al-muttafaq alaiha? Al-Quran, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas. Wa hunaka al-adillah al-mukhtalaf fiha. Wujud. Sanabhas fima ba'd. Wa fi zamanin nabi atau fi hadhil marhalah masadirut tasyri' kam? Isnain. Al-Quran wa as-sunnah. Nah, sekarang kalau pada masa itu misalnya ada terjadi perbedaan pendapat, pada masa Nabi masih hidup, kemudian terjadi perbedaan pendapat, kemana? Ya, langsung dikembalikan kepada Rasul.
Jadi dengan kembali kepada Rasul itu udah yurfa'u al-khilaf. Selesai, perselisihan selesai, perbedaan pendapat selesai. Karena sudah dikembalikan kepada Rasul. Dan kalau Rasul memutuskan, itu berarti masuk dalam sunnah. Sunnah itu apa? Qauluhu, fi'luhu wa takriruhu. Qaulun nabi atau qaulur rasul, qaulun nabi, fi'lun nabi wa takriru an-nabi. Misalnya apa yang masyhur itu dalam kisah ketika Nabi menyampaikan ya kepada sahabat-sahabatnya, jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Antum pernah dengar cerita itu? Ya, ada di usul fiqh ada. Tanamun. Ya. Jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Nah, ternyata para sahabat itu ketika dalam perjalanan, ya karena sudah masuk waktu asar, sebagian mereka sholat. Sebagian yang lain tidak. Sholatnya di mana? Setelah sampai Bani Quraidah. Itu kan berarti ada dua pendapat. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasul, dan Rasul nggak menyalahkan yang sholat lebih dulu di perjalanan, ya, dan juga tidak menyalahkan yang sholat di Bani Quraidah. Ya, berarti permasalahan itu kan selesai. Rasul mengetahui dan tidak menyalahkan keduanya. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini masadirut tasyri' fi marhalati masadirut tasyri' fi hadhil marhalah. Ya, wa hiya Al-Qur'an wa As-Sunnah. Nah, Quran ini turunnya itu dengan berbagai kondisi. Ada ibtidai itu ya turun begitu saja. Kemudian bisual. Ada pertanyaan, ada yang nanya, ya. Nah, kemudian Nabi menjawabnya tentu saja dengan berdasarkan wahyu. Kemudian juga melalui sebab-sebab tertentu, ya. Itu nanti bisa dipelajari di ulumul Quran. Kemudian ma'alim, ya, fi hadhi al-marhalah. At-tasyri', ya, awalan at-tasyri' mukhtasun, ya, at-tasyri' mukhtas bi hadhil marhalah. Kama qultu lakum at-tasyri' faqat fi hadhil marhalah. Ba'da hadhil marhalah laisat hunaka at-tasyri'. Wadih hadza? Maka enggak ada, misalnya antum bisa patahkan kalau misalkan sekarang ada orang yang mengaku nabi. Kemudian orang yang mengaku nabi itu membuat syariat baru. Itu sudah jelas-jelas terbantahkan. Iya kan? Ada apa misalnya nabi palsu itu? Ya, siapa? Ahmad Musaddaq. Ya, itu kalau misalnya mengaku ada syariat-syariat baru, abaikan. Ya, sudah nggak ada tasyri' lagi. Oke. Kemudian qillatu majalil ikhtilaf. Tadi sudah saya sampaikan. Kenapa kok perbedaan pendapat itu sedikit? Karena setiap ada perbedaan pendapat, ada persoalan langsung dikembalikan kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi. Suma at-tadarruj at-tasyri'i. Apa at-tadarruj at-tasyri'i? Bertahap. Syariat itu bertahap. Ya, fi tasyri'il ahkam. Au fi tasyri'i hukmin wahid. Misalnya fi tasyri'il ahkam, ya tadi salat, ya enggak? Kemudian nanti ada puasa, tidak sekaligus.
Tidak sekaligus tiba-tiba tumplek-plek, yo sholat, yo zakat, yo haji, yo apalagi halal haram dan lain sebagainya, brek satu ini enggak. Tapi bertahap. Tapi meskipun itu bertahap, itu selesai pada masa ini. Itu dalam banyak hukum. Ada juga tahapannya, misalnya dalam satu hukum itu juga bertahap. Misalnya apa? Syubrul khomer gimana? Pertama, sebelum sholat. Pertama itu disampaikan bahwa khomer itu ada manfaatnya, ada madorotnya. Tapi madorotnya lebih besar. Kemudian la taqrabus sholata wa antum sukaro. Itu kan bertahap. Terus yang terakhir, iya. Innamal khamru wal maisiru rijzun min amali syaitan fajtanibu. Itu tegas setelah itu. Ya, ini dalam satu hukum yang ini, yang khamr ini. Ya. Itu at-tadarruj at-tasyri'i. Jadi bertahap. Ya, paham sampai sini? At-tadarruj at-tasyri'i. Summa tadribus sahabah 'alal ijtihad. Nah, ini juga pada masa ini Nabi juga mengkader para sahabat-sahabat beliau untuk melakukan ijtihad. Ini masyhur misalnya ketika Nabi mengutus Mu'ad kemana? Kemana Mu'ad diutus oleh Nabi? Yaman. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad apa? Risalah ila Malik. Enggak, pesan beliau ketika diutus Mu'ad itu. Terus apa jawaban Mu'ad? Ya, kalau misalnya tidak didapati permasalahan itu di Quran, maka meneliti hadis Nabi. Kalau di hadis Nabi enggak ada, ajtahidu bi ra'yi. Ya, ini kan dalam Nabi pada saat itu sedang mengkader para sahabat. Ya, ini beberapa catatan, beberapa hal yang terkait dengan marhalah tasyri' ini. At-tasyri' mukhtassun, ya. Jadi tasyri' itu saya sekali lagi tekankan bahwa penetapan hukum syariat itu hanya ada pada masa Nabi masih hidup, sejak diutus sampai wafatnya beliau. Ya, udah selesai. Salat diselesaikan, di situ ada puasa, ada haji dan sebagainya. La tasyri' ba'da wafatin Nabi. Wadih? Nah, ada. Ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam in qata'a at-tasyri'. Lakin lam yanqati al-fiqh. Tapi fikihnya enggak berhenti. Karena fikih itu nanti dinamis. Fakana as-sahabah ridwanullahi alaihim yastambituna minal kitab was sunnah. Wa yu'ti al-fatwa ilan nas. Wa baraza fi as-sahabah adadun minal fuqaha alladzina nukila anhum al-fiqh wal fatwa.
ala tafawuti bainahum fi kasrati dzalika. Jadi tasyriknya sudah terputus sejak wafatnya Nabi, tapi fikihnya itu masih. Karena persoalan zaman, ya, persoalan perkembangan zaman itu akan terus, ya, akan terus berjalan dan akan berkembang terus permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ya sampai sekarang orang yang hidup zaman sekarang itu kan menghadapi persoalan-persoalan yang dulu tidak ada. Misalnya yang kita hadapi hal-hal baru yang dulu nggak ada, apa misalnya? Hah? Online, ya, jual beli online misalnya. Dulu kan nggak ada jual beli online. Kalau dulu kan jual beli ya konvensional. Saya punya barang, ya, ini saya jual. Ya jual itu melalui toko atau melalui apa gitu, buka lapak. Maksudnya toko gitu, lapak beneran, bukan buka lapak yang online. Saya punya barang, saya jual. Itu nanti pembeli datang. Ya kan, ya ketemu, bertransaksi. Pembelinya tanya, "Pak, karena dia tahu saya jual ini, nanya, ini harganya berapa Pak?" Kalaupun nggak nanya harga, karena di sini udah ada tulisannya 1 juta misalnya, oh ini 1 juta boleh saya tawar apa enggak? Jadi ada proses itu, ya, ada proses tawar menawar, ada khiyar dan lain sebagainya. Nah sekarang kan sudah enggak, ini yang dipajang itu kan hanya gambar Samsung misalnya, iPhone atau apa lagi, Oppo, Xiaomi, ya kan? Kita hanya lihat gambarnya, deal, kamu langsung transfer, ya, transfer ini kemudian dikirim barangnya, nggak ada ijab kabul misalnya, ataupun nggak ada proses tawar menawar dan sebagainya, ya. Ini hal-hal baru yang dulu tidak ditemui. Ini baru masalah yang jual beli, belum yang lainnya. Nanti ada transplantasi jantung, ginjal, terus apa lagi itu, banyak sekali. Ada cloning misalnya, ada lagi ya banyak masalah-masalah baru. Artinya apa? Bahwa fikih itu akan terus berkembang, ya, dan kita butuh jawaban terhadap hukum-hukum yang permasalahan-permasalahan baru ini. Hukumnya bagaimana? Kita perlu mendapatkan jawaban dari itu semua. Maka fikih itu selalu berkembang. Ya, jadi ingqata'at tasyri' lakinna al-fiqh la yang qati. Kemudian marhalah qoblal madzahib. Sebelum nanti mazhab itu ada tadi tasyri', sekarang marhalah qoblal madzahib, yaitu asrut sahabah wa asrut tabi'in. Nah, sekarang apa pengertian sahabah itu apa? Sahabi atau sahabah itu apa? Ya, sahabat itu apa? Yang dimaksud dengan sahabat itu orang yang hidup pada masa Nabi dan wa huwa mu'min laqiya bir rasul. Ya, ketemu dan dia mukmin. Tapi kalau enggak mukmin ya bukan sahabat. Abu Jahal itu ya hidup pada masa Nabi. Sahabat bukan. Abu Lahab itu hidup pada masa Nabi. Sahabat atau bukan? Bukan. Yang mukmin, ya, ketemu dan mukmin. Ya, ini ada asru sahabah, masa sahabat, dan ini marhalah fik. Ya, di sahabat itu juga ada fikihnya. Ya, pada masa tabi'in juga ada fikihnya. Nah, kita mengetahuinya dari sini. Min masadiril fik fi hadzal marhalah. Ya, ada yang musnadah, ada yang ghairu musnadah. Kita kalau ingin melihat kumpulan dari fatwa-fatwa atau hasil ijtihad itu bisa
di Musannaf Abdur Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Al-Awsat li Ibni Munzir dan lain sebagainya. Nah, fi asri sahabat ini ya, alladzina hafizat anhum al-fatwa min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'ah wa salasina nafsan. Jadi ada yang mengumpulkan ini para sahabat yang mengumpulkan fatwa-fatwa itu kira-kira dan juga mengeluarkan pendapat ijtihad dan sebagainya itu ada sekitar 130-an. Nanti akan terbagi menjadi ya ada al-muksirun, al-mutawassitun, wal mukillun. Ya. Nah, yang banyak mengeluarkan fatwa itu diantaranya Umar, ya. Terus Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ini banyak. Kemudian yang pertengahan itu Abu Bakar. Kemudian Utsman. Kenapa Abu Bakar lebih sedikit dari Umar? Hah? Iya. Kam muddatu khilafati Abi Bakrin? Sanatain. Ini yang lain belajar sejarah ini enggak? Tarikh enggak belajar? Ya. Abu Bakar berapa? Berapa tahun? 2 tahun. Ya, 2 tahun ya lebih dikit gitu. Sementara Umar Ibnul Khattab kam muddatu khilafatihi? 10 sanawat. Maka Umar ini lebih banyak mengumpulkan ataupun mengeluarkan ijtihad ya, berfatwa dan juga beristihad. Ya. Ini ya, ini beberapa nanti dibaca itu ya, ada al-muksirun ya, diantaranya Umar. Namun demikian Abu Bakar hadza min afqahi as-sahabah. Afqah. Ya paling faqih itu Abu Bakar. Meskipun dalam hal mengeluarkan fatwa ya itu lebih sedikit karena memang masa kekhalifahan itu hanya 2 tahun. Tapi tidak diragukan lagi dan sepakat ya, para ulama sepakat bahwa Abu Bakar ini afqah min afqahi as-sahabah. Ada juga yang meriwayatkan ya, yang berfatwa fatwanya tidak begitu banyak. Ya ini. Nah, ini ada Al-Madaris Al-Fiqhiyah lis-Sahabah ya. Madrasah Madani Madinah, Makkah, Irak. Nanti bisa baca sendiri nih. Terus Fiqhu fi Asri Tabi'in. Nah, sekarang ini Al-A'immah Al-Arba'ah. Nah, Al-A'immah Al-Arba'ah hadza fi asri at-tabi'in au a'madha. Pada masa apa? Ya, ini mazhab ini tabi'in au tabi'in. Pada masa tabi'in angkat tangan. 1. Pada masa tabi'in. Oke, pada masa Rasul. Lihat, kamu berpendapat yang mana? Hah? Pada masa tabi'in. Ya. Antum pahami masa Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in. Terus ba'dahu tabi'in. Terus iya. Nah, ini masa al-a'immah al-arba'ah hadza masa tabi'in. Al-a'immah al-arba'ah. Awalan Abu Hanifah,
summa Malik, summa Asy-Syafi'i, summa Ahmad. Ahmad ibnu Hanbal. Abu Hanifah wulida fi sanah samanin minal hijrah. Wa tuwfiya sanah mi'ah wa khamsina hijriyah. Wa indama tuwfiya Abu Hanifah wulida al-Imam Asy-Syafi'i mi'ah wa khamsin. Sanah ya tuwfiya Abu Hanifah mi'ah wa khamsin wa wulida al-Imam Asy-Syafi'i sanah mi'ah wa khamsin. Nah, di sini Abu Hanifah ini ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah ini termasuk tabi'in karena pernah bertemu dengan sahabat. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Kemudian Malik wulida sanah kam? Al-Imam Malik salasa wa tis'in wa tuwfiya sanah mi'ah tis'a wa sab'in. Wa amma al-Imam Asy-Syafi'i wulida sanah mi'ah wa khamsin wa tuwfiya sanah mi'atain wa arba. Wa Imam Ahmad wulida sanah mi'ah arba wa sittin wa tuwfiya sanah mi'atain wa arba'ata asyar hijriyah. Hadhihi al-a'immah al-arba'ah. Dan ini nanti kemudian biasa kita sebut sebagai madhab. Ya, madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal atau Hambali. Nah, sekarang kita lihat silsilahnya. Ya. Al-Madaris al-Fiqhiyah li Sahabah wa imtidaduha. Ya, tadi sudah ada Madinah, ada Makkah, ada Iraq. Nanti ini sampai kepada, nah itu dari ada silsilahnya. Kalau kita sekarang sebut itu sanad, bersanad, nyambungnya kemana? Ya kalau yang imam yang 4 itu ya, A'immatul Arba'ah, yang paling tua siapa? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ya. Dan Imam Abu Hanifah itu nanti ya punya murid Muhammad ibnu Al-Hasan. Nah, Imam Malik pernah belajar ini dengan Muhammad ibnu Hasan ini. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah belajar dari sini. Selain itu Imam Malik itu belajar juga dari Nafi'. Ya, lihat itu garis-garisnya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i itu pernah belajar kepada Imam Malik. Bahkan ya Imam Syafi'i itu sudah hafal kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Kitabnya apa? Al-Muwatta. Jadi ketika mau menimba ilmu ke Imam Malik itu, kamu punya modal apa? Saya, kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal Al-Muwatta. Ya, kemudian dites itu betul sudah hafal, luar biasa sekali. Dan Muwatta itu kitabnya tebal loh. Itu hafal. Nah, kemudian Imam Malik ya dalam riwayat itu menyebutkan Allah telah memberikan cahaya ilmu kepadamu. Maka jangan kau redupkan cahaya ilmumu itu dengan perbuatan maksiat. Ya, maka ada nanti al-ilmu nurun. Jadi ini saling bersambung, ya, saling bersambung. Selain 4 ini juga sebenarnya ada banyak
mazhab-mazhab yang lain. Ya. Ada ini banyak nih. Al-Hasan Basri, Sufyan Sauri, Al-Auza'i, Al-Laits ibnu Sa'ad, Sufyan ibnu Uyainah, Ishaq ibnu Rohwan, Rohwiyah, ya, Abu Saur dan lain sebagainya. Nanti juga ada mazhab Az-Zahiri dan lain sebagainya. Cuman ajaran-ajaran ya ataupun ijtihad fatwa dari para imam-imam ini tidak dibukukan atau tidak diteruskan oleh para murid-muridnya. Maka yang sampai kita ya, sampai kepada kita sampai saat ini ya yang ini. Yang 4 ini. Karena ini dilanjutkan kemudian ya dikodifikasi, dibukukan oleh para murid-murid. Dan murid-muridnya menyebar. Nanti ada sebaran di mana biasanya ya Abu Hanifah itu di mana, Malik itu di mana, Imam Syafi'i di mana. Nah, kita di Indonesia itu mayoritas apa? Syafi'i. Ya. Karena memang dulu cakupan murid-murid beliau itu sampai ke kita ya di sini ya, Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara itu mayoritas Syafi'i. Terus, nah sekarang kita satu persatu ini, ya kita singkat aja. Abu Hanifah, ya, al ismu wan nasab, ismuhu Nu'man ibnu Sabit. Wa ikhtalafa fi nasabihi, qila Farisi wa qila Arabi. Ya, tarikh wulida tadi sudah. Ya. Waro'a Anas ibnu Malik. Nah, Anas ibnu Malik ini sahabat. Maka ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah ini dari tabi'in. Karena pernah bertemu dengan Anas ibnu Malik. Kemudian al-ibadah wa taqwa. Ruwiya min wajhain ana Abu Hanifah qara al-Qur'an kullahu fi raq'ah. Jadi pada ini ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah itu pernah membaca Al-Quran semuanya itu dalam satu rakaat sholat. Dalam sholatnya itu khatam. Kalau kita kulhu, khatamnya kulhu. Jadi memang nanti ya ini sama semuanya para a'immatul madzhab ya, al-a'immah al-arba'ah itu dari sisi ibadahnya itu sangat luar biasa sekali. Ya, ini Abu Hanifah. Dan juga sholatnya sangat banyak sekali, ya. Ya sholat wajibnya tetap, tapi sholat sunnahnya banyak sekali, sampai disebut watat, ya, digelari watat. Terus dan ini diakui oleh para ulama, ya. Oke. Ini antum bisa lihat tarikhu madzhab Hanifah asyharur rijalihi. Ini nanti ya orang-orang ini ya para ulama-ulama ini nanti yang meneruskan ya, yang meneruskan sampai akhirnya tetap bisa tersebar sampai saat ini. Itu banyak sekali. Itu Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Malik. Ya, Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir al-Asbahi. Oke.
Kemudian tarikhu wiladatihi. Oke, sudah. Terus ibadatuhu. Qila li ukhti Malik makana syughlu Malik fi baitihi qalat al-mushaf wat tilawah. Ketika saudara perempuannya ditanya apa kesibukan Imam Malik di rumahnya, disibukkan dengan mushaf, ya, dan tilawah. Jadi Quran, dia baca Quran, mengkaji Quran, menulis dan lain sebagainya. Ini Imam Malik. Oke. Ya, nanti dibaca lagi ininya, tarikhnya. Ya, ini para ulama yang melanjutkan dan menyebarkan ijtihadnya Imam Malik. Sekarang Asy-Syafi'i. Ismuhu man? Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Wa yaltaqi nasabuhu ma'an nabi. Ini Syafi'i, Imam Syafi'i ini nasabnya bersambung kepada Nabi fi jaddihi Abdul Manaf. Terus ibadatuhu. Qala Ar-Rabi' ibnu Sulaiman kana Asy-Syafi'i yakhtim Al-Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Jadi dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan berapa? 60. Berarti sehari dua kali, sehari 2 kali khatam ini, ya, khatam Quran sehari 2 kali. Berarti hanya baca Quran aja dong. Jadi itulah yang disebut dengan keberkahan waktu itu. Kadang-kadang kita nggak bisa membayangkan, ya, bagaimana menghafalkan dalam sehari dua kali khataman Al-Quran loh, sepenuhnya itu dari juz 1 sampai juz 30 2 kali. Nah kalau kita gitu gimana membayangkannya, ada sulit itu. Kapan waktunya? Ya, itu keberkahan waktu itu ya nyata gitu. Di samping menghatamkan, beliau juga ternyata masih produktif menulis. Ya kan, masih produktif memberikan fatwa, menerima pertanyaan-pertanyaan dari umat dari umatnya. Ya kan? Antum bisa bayangkan misalnya yang lain lagi, misalkan Abu Hurairah mencari satu hadis itu sampai kemana? Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari mencari hadis itu kan dari negara ke negara. Satu hadis, ya. Masih belum ketemu, ini dicari. Berjalan. Jangan bayangkan komunikasi seperti sekarang. Bisa WA, atau hadis atau sahih lah. Ya, enggak begitu. Tapi kok bisa terkumpul sebanyak itu? Itulah ada konsep keberkahan waktu. Kalau waktu kita itu berkah, ya, kita bisa melakukan banyak hal. Kita semuanya dianugerahi waktu yang sama oleh Allah. Betul? Semua manusia diberi karunia waktu 24 jam. Tapi ada yang menggunakan 24 jam itu habis dan tidak ngapa-ngapain. Ya. Tapi ada yang menggunakan 24 jam dalam sehari itu dengan produktif dan menghasilkan banyak sekali karya. Itulah keberkahan waktu. Ya. Jadi mungkin bagi kita mustahil. Ya.
sehari bisa menghatamkan 2 kali. Ya, ini Imam Asy-Syafi'i. Banyak sekali ya. Nah, ini terus Rijal, ini yang para murid-murid dan juga karya-karyanya. Imam Syafi'i ini mengarang kitab namanya Al-Um, ya. Al-Um. Ini kitab ini masyhur sekali. Terus Imam Ahmad juga demikian, nama aslinya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal Asy-Syaibani. Ini ibadatu al-ibadah wa taqwa. Qala Abdullah Ibnu Ahmad kana abi. Abdullah Ibnu Ahmad itu anaknya Imam Ahmad. Kana abi yusolli fi kulli yaumin wa lailatin salasami'ah rakaah. 300 rakaat. Falamma marido wa ad'afathu fakana yusolli kulla yaumin wa lailah mi'ah wa khamsin. Separuhnya. Itu sakit-sakit aja masih mi'ah wa khamsin. Ketika sehat salasu. Ya, jadi anak-anakku sekalian yang perlu kita pelajari, kita ambil hikmah dari perjalanan hidup para ulama-ulama kita itu luar biasa sekali. Jadi capaian yang dicapai oleh beliau itu ya itu berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan dan ibadahnya. Maka bersyukur kita di pondok ini punya banyak kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah. Ya, kita berada di lingkungan yang pengaruh negatifnya itu sedikit. Artinya kita punya kesempatan untuk lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, tentu saja pada saat menuntut ilmu ini kebaikan, apalagi diiringi dengan ibadah. Ya, tidak hanya yang wajib-wajib iya. Kemudian yang sunah-sunah yang biasa ya, rawatib ya, antum sudah biasa lakukan, tahajud sudah biasa lakukan, duhanya sudah juga biasa dilakukan. Nah, kalau perlu dibarengi dengan atau ditambah dengan amalan-amalan yang ya misalnya tahajudnya diperbanyak lagi rakaatnya. Ya. Ngajinya diperbanyak lagi, hataman Qur'annya targetnya diperbanyak lagi gitu. Karena untuk mendapatkan ilmu dan ilmu itu nanti insya Allah akan bermanfaat, di antara usaha spiritualnya juga dari sisi ibadah itu jangan sampai dikesampingkan. Ya, dari sisi ibadah jangan sampai dikesampingkan. Kita belajar dari para imam-imam kita ini, para ulama-ulama kita. Nggak ada yang sekuler, ya kan? Nggak ada yang misalnya nggak pernah ibadah. Ini kan luar biasa sekali. Ada yang tadi hafalan seharinya dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i itu 2 kali hatam. Ya, Imam Ahmad itu salasumi'ah. Masya Allah. Nanti kita juga akan sering melihat mendengar istilah-istilah ini. Ada ahlul hadis, ada ahlul ra'yi, ada az-zahiriyah, ada al-madrasah al-aqliyah. Ya, ini istilah-istilah yang biasanya kita jumpai di bidang fikih. Ya. Apa itu ahlul hadis? Apa itu ahlul ra'yi? Ya. Nah, ini tidak semuanya misalnya ahlul ra'yi itu hanya ra'yinya saja mengesampingkan hadis. Ini kalau dalam gambar ini ahlul ra'yi itu mengedepankan qiyas. Tapi hadis yang itu khobarul ahad kalau ditemukan misalnya ada perbedaan, dia lebih cenderung untuk mengambil kiasnya. Nah, sementara kalau ahlul hadis ya meskipun itu hadisnya itu khobarul ahad atau khobarul wahid, huwa yatamassak bi khobaril wahid binisbah ila an yatamassak bil qiyas. Oke? Ini ya masih
Nanti lain waktu kita jabarkan lagi, dan juga sebenarnya antum juga sudah banyak belajar juga di usul fikih, di ilmu fikih, di tarikh itu juga sudah belajar. Ya. Ini saja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dari pemaparan yang singkat-singkat ini, ya. Ala kulli hal paling tidak terbayang, ya. Terbayang bagaimana dinamika, ya, dinamika yang terjadi pada masa-masa itu, ya. Bagaimana masa tasyri', ya, kemudian bagaimana masa sahabah, kemudian masa tabi'in, tabi'in, ya, dan seterusnya sampai masa sekarang. Bahwa fikih itu akan senantiasa berkembang. Ya, permasalahan yang kita hadapi dari waktu ke waktu itu akan terus bermunculan. Hal-hal baru itu akan ada. Ya, zaman sekarang atau zaman antum nanti itu lebih kompleks lagi permasalahannya. Dan itu harus dijawab. Ya. Maka penting sekali untuk belajar ilmu usul fiqh, itu sangat penting. Itu sangat penting. Ya. Ini saja anak-anakku sekalian. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.